Ustadz, apakah boleh orang tua yang kurang ilmu tapi ingin memberikan pengajaran agama terbaik untuk anaknya dengan menyerahkan anaknya kepada ustadz atau orang yang lebih pandai, Ustadz? Ustadz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Seorang ayah, ibu menyerahkan anaknya kepada pesantren, gitulah bahasa gampangnya, simpel. Bagaimana? Saya kisahkan ketika Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Pertama kali beliau membangun Masjid Nabawi. Setelah 15 hari selesai pembangunan Masjid Nabawi, beliau membangun rumahnya. Setelah rumahnya terbangun, beliau baru menjemput kedua istrinya, yaitu Saudah bintu Zama'ah dan siapa? Dan Aisyah radhiyallahu taala anha. Oke. Setelah datang kedua istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, datang seorang ibu yang bernama Ummu Sulaim. Ummu Sulaim yang saat itu masih punya suami. Ummu Sulaim datang menemui Rasulullah SAW pertama kali. Rumahnya sudah jadi, istri beliau sudah datang. Datang Ummu Sulaim. Ya Rasulullah, hadza khuwaitibuk. Wahai Rasulullah, ini anak kecil saya serahkan sama kamu. Biar tinggal sama engkau di rumahmu. Saya serahkan sama anak kecilku. Siapa beliau? Dialah sahabat yang bernama Anas ibnu Malik. Anas mengatakan dalam riwayat yang sahih, khadim tu Rasulullah SAW. Saya, kalau bahasa sekarang, saya nyantri sama Rasulullah SAW. Redaksi hadisnya, saya membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 10 tahun saya membantu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 10 tahun saya membantu Rasulullah belajar di rumah Rasulullah. Anas bin Malik tahu ayat-ayat Quran turun kepada Rasulullah SAW. Kapan, di mana, beliau tahu persis. Akhlak Rasulullah di dalam rumah, kecil, gede, tahu semua. Kasus kedua, Abu Hurairah datang bersama suku Daus dari Yaman, tahun ke-7 Hijriah. Saat itu kota Madinah sepi, karena lagi perang Khaybar. Ringkas cerita, akhirnya bertemu dengan Rasulullah SAW, suku Daus, termasuk Abu Hurairah dengan ibunya, keluarga besarnya, Ad-Dausi. Ya, Abdurrahman bin Sakhr Ad-Dausi. Datang semua. Setelah beberapa hari tinggal di Madinah, mereka akhirnya memutuskan untuk pulang ke Yaman, lagi balik ke perkampungan. Kecuali Abu Hurairah, minta izin sama ibunya untuk nggak pulang ke Yaman. Minta izin nggak pulang sama ibunya. Terus gimana? Tinggal bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nyantri di pondoknya Rasulullah SAW. Tinggal di Masjid Nabawi bersama dengan 70 sahabat lain yang tidak punya sanak keluarga, tidak punya teman, tidak punya apa-apa, nggak punya duit, miskin, tinggal di pojok masjid yang mereka inilah yang disebut dengan apa? Ahlus Suffah. Nah, saya kira dua kisah ini cukup sebagai dalil bahwa apa yang dilakukan oleh orang tua ketika tidak mampu, ya, ketika orang tua ingin anaknya lebih baik, diserahkan kepada Ustadz Fulan di pesantren Fulan, pesantren untuk pendidikan. Apakah orang tuanya dapat pahala? Dapat pahala. Motivasi, doa, ini itu orang tua yang dorong semuanya sehingga anak pun semangat. Ya, barakallahu fiik.